Pemirsa, setelah menetapkan Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi Bidang Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Srgai berinisial PR sebagai tersangka dalam kasus dugaan markup dana asuransi usaha tani padi tahun 2020. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai kembali menetapkan 2 orang tersangka baru. Dalam kasus tersebut, negara dirugikan sebesar 2,1 miliar. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai kembali menetapkan 2 orang tersangka, masing-masing berinisial YH dan DT. Kedua tersangka ini merupakan staf di PT Jasa Asuransi Indonesia atau Jasindo, selaku penyalur dana AUTP tahun 2020 tersebut. Dalam keterangan persnya, Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Muhammad Amin didampingi Kasidipsus M. Akbar Sirait dan Kasih Inter Reinhard Harvey kepada sejumlah wartawan menjelaskan, YH dan DT ini ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengumpulkan bukti dokumen dan keterangan saksi bahwa keduanya terlibat dalam perkara dugaan markup dana AUTP tahun 2020 tersebut. YH bertugas sebagai administrasi perkantoran, serta DT sebagai ekon eksekutif di PT Jasindo. Keduanya bersama dengan tersangka PR yang sudah ditahan telah melakukan pemotongan terhadap dana asuransi usaha tani padi tersebut. Dana AUTP tersebut bersumber dari dana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di mana dana tersebut bisa diklaim oleh petani padi yang dinyatakan gagal panen melalui PT Jasindo. Pada tahun 2020 lalu, Dinas Pertanian Kabupaten Srgai ada mengajukan klaim kerusakan akibat kebanjiran atas lahan yang diasuransikan. Dari hasil penyelidikan, ada terdapat dugaan markup pada dana asuransi usaha tani padi tersebut, di mana jumlah yang dibayarkan oleh pihak PT Jasindo tidak sesuai dengan luas areal pertanian yang dinyatakan gagal panen, sehingga negara dirugikan sebesar 2,1 miliar dan telah mengembalikan dana sebesar 305 juta rupiah. Ya, Pak, teman-teman pers. Jadi pertama kita sudah menetapkan tersangka atas nama perlindungan, kemudian penyidik mencari keterlibatan tersangka-tersangka lain, kemudian tim penyidik sudah meyakinkan cukup 2 alat bukti yang sesuai dengan KUHP, dan kemudian ada penghitungan kerugian negara. Kemudian penyidik menetapkan tersangka 2 orang lagi atas nama berinisial YH dan DT. Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung dititipkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Tebing Tinggi. Akibat perbuatannya, kedua tersangka melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 18 Ayat 2, 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan dari Serdang Bedagai untuk Evarina TV.